البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Macam mana tu? Waktu rajin sesolat. Rajin. Bagus. Waktu rajin masuk neraka. Waktu rajin masuk surga. Waktu malas masuk neraka. Aduh. Nanti dia di dalam neraka tanya ke penjaganya, kapan saya boleh keluar dari neraka? Ikut waktu lah. Waktu saya nak. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa kadzalika idza lam ya'rif ma nawahul mutalliq. Demikian pula kalau seseorang itu tidak mengetahui apa yang diniatkan oleh orang yang mentalak, raja ila sababil yamin, maka kembali kepada sebab sumpahnya. Famasalan, contohnya apa? Lau anna rajulan ra'a ma'amra'atihi syakhsa. Kalau seseorang itu melihat istrinya itu disertai oleh seseorang fadhannahu ajnabiyyan, maka sang suami menyangka ini adalah lelaki yang bukan mahram. Faqala laha, maka laki-laki ini berkata padanya, anti talik, engkau aku talak. Binaan ala dhannih, dibangun di atas persangkaan dia, anna rajulal ladzi ma'aha ajnabi, bahwasanya orang yang bersama si wanita tadi adalah orang asing. Summa tabayyana annahu akhuha. Kemudian jelas baginya bahwasanya ini adalah saudaranya sendiri, saudara dari si wanita. Fa innaha la tutallaq, maka dia tidak ditolak. Li'annahu ka'annahu qal, seakan-akan orang ini mengatakan anti tolik li'annaki sahabat rajulan ajnabiyah. Engkau aku tolak karena engkau bersahabat dengan apa? Pria yang asing. Ini menunjukkan apa? Pentingnya untuk apa? Tanya dulu baik-baik, jangan sampai langsung menghukumi sebelum tahu keadaan. Tapi jangan pula kita terlalu apa? Bermudah-mudah. Sudah jelas ini adalah orang asing, tapi apa? Tetap dibiarkan. Nah, ini nggak betul juga. Jadi dayus. Bukan langsung ditolak, tapi apa? Dia dikasih nasihat atau dimarahi dan sebagainya. Tidak dibiarkan saja besok lagi dengan alasan ini teman pejabat. Sama aja teman pejabat atau enggak, orang boleh nikah itu. Bahaya. Cuma apa? Perlu tanya baik-baik, barangkali ada udzur apa dan sebagainya. Tayyib qal wa kadzalika aidan al-halif law qal, demikian pula orang yang bersumpah kalau dia mengatakan wallahi la azuru fulana, demi Allah saya tidak akan mengunjungi si fulan, li'annahu qilalah, karena diceritakan pada dia innar rajula fasik, sesungguhnya orang ini fasik. Summa tabayyana lahu annahu laisa bi fasiq, kemudian jelas bagi dia bahwasanya orang tadi itu bukan orang fasik. Fa innahu yazuruh, maka hendaknya dia menziarahi. Cuma apa? Tentunya dia membayar kafarah karena sumpahnya tadi. Walau qal wallahi la azuru fulana faqat. Adapun kalau dia mengatakan demi Allah saya tidak menjari si fulan, dah ini aja. Ma qala li annahu fasik, tidak mengatakan dia karena dia fasik. Lakin nasababa fi hadza annahu ra'a annahu rajulun fasik, tapi sebabnya adalah orang ini fasik. Summa tabayyana lahu ba'da dzalik annahu laisa bi fasik, kemudian jelas bagi dia bahwasanya orang ini tidak fasik. Fazarah, maka hendaknya dia menziarahinya. Hal yahnas amla, apakah dia yaitu membatalkan puasanya dan membayar kafarah? Qala la yahnas li'anna sabab kal masyrut. Baik, ini yang dirajikan Syekh Utsaimin dan ini pendapat kuat juga. Walaupun pendapat yang pertama dohirnya lebih kuat. Sampai apa? Dia memang betul-betul mensyaratkan itu. Baik. Kenapa? Karena sebab itu bagaikan sesuatu yang disyaratkan. Baik. Ka'annahu qal wallahi la azuruhu li'annahu fasik. Nah, kalau jelas semacam ini memang yaitu apa? Dia tidak perlu melakukan tahnis, hanas. Yaitu apa? Mengkafarahi puasa sumpah dia. Seakan-akan dia mengatakan demi Allah saya tidak menziarahi dia karena dia fasik. Fayakunu hadzal sabab ka'annahu masyruut. Maka jadilah sebab ini seakan-akan dia itu disyaratkan, dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya ini sebagai apa? Sebagai alasan. Manakala alasannya itu hilang, maka apa? Hukumnya pun jadi berubah. Wa hadhihi qa'idatun tanfa'uka fi babil aiman wa fi babit talaq.
Dan ketentuan tadi itu akan bermanfaat bagimu di dalam bab sumpah-sumpah dan juga di dalam bab talak. Annama buniya ala sabab, bahwasanya sesuatu yang dibangun di atas sebab, tapi apa? Sebabnya harus jelas. Jangan apa? Nanti orangnya sekedar kalimatnya umum, lalu kemudian dia bertanya kepada syekh, saya begini-begini, sebabmu apa? Lalu dia buat-buat, kita nggak tahu isi hati dia. Tapi kalau jelas memang dia sebelumnya mengemukakan sebab di dalam sumpahnya atau tolaknya, maka memang dia terikat dengan sebab. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan oleh para masyayikh, banyak orang-orang ketika ingin selamat dari kafarah, maka dia akan membuat alasan ini, alasan itu, dan lain-lain. Sampai sering yang paling banyak ditanyakan adalah, bagaimana saya ini mentolak istri, tapi waktu itu saya sedang marah. Cari-cari alasan untuk apa? Oh, berarti nggak jadi tolak. Maka dijawab oleh orang yang pandai, siapa yang mentolak istrinya dalam keadaan nggak marah? Pasti marah, ada marah itu sampai mentolak istri. Cuma tinggal akalnya waktu itu masih ada ataukah tidak, itu yang penting. Tayyib qal annama buniya ala sabab fatabayyana zawalu dzalika sabab, bahwasanya sesuatu yang dibangun di atas suatu sebab lalu jelaslah bagi dia hilangnya sebab tadi, fala hukmalah, maka dia tidak memiliki hukum yang terkait dengan apa yang diucapkan orang tadi. Tayyib. Lakin lau qala al-halif, tapi kalau orang yang bersumpah itu mengatakan ana nawaitu wallahi la azuru fulanan nawaitu mutlaqah, saya meniatkan demi Allah saya tidak mengunjungi si fulan, saya niat secara mutlak saja, la azuruhu li syakhsihi, saya tidak menziarahi dia karena pribadinya, sawaun kana fasiqan au adla, sama saja dia fasik ataukah dia itu orang yang lurus agamanya. Fazarah, setelah itu dia mengunjunginya, yahnas, maka dia harus membayar kafarah. Li'annana huna alimna muradah, karena di sini kami tahu keinginan dia, yaitu apa? Sama sekali tidak ada sebab. Memang dia ingin tidak menziarahi. Tapi dia perlu ucapkan saya bersumpah saya tak mau pergi. Kalau dia cakap saya tak mau dah ziarah Nah, itu bukan sumpah. Itu bukan sumpah. Sumpah itu menyebutkan adanya apa? Adanya al-mahluf bihi, demi Allah, atau kalimat yang semacam itu. Kalau sekitar saya tak mau, itu sekitar berita, ucapan biasa. Baik, wa qauluhum, ucapan mereka, kata Syekhul Islam sekarang, nazalat hadil ayatu fi kadza. Ayat ini turun tentang demikian dan demikian. Yuradu bihi taratan annahu sababun nuzul. Terkadang yang diinginkan adalah memang dia adalah sebab turunnya ayat tadi. Wa yuradu bihi taratan anna hadza dakhilun fil ayah. Terkadang yang dimaksudkan adalah case tadi masuk di dalam ayat ini, masuk dalam pembahasan ayat ini. Wa illam yakunis sabab, walaupun bukan itu sebagai sebabnya. Kama taqulu ana bihadhil ayah kada. Sebagaimana engkau mengatakan orang ini memaksudkan ayat ini demikian dan demikian. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Ya, kata fi ini memang kata para ulama ini tidak terang-terangan mengatakan sebagai sababun nuzul. Kalau sekedar fi, nazala fi kada, maksudnya adalah mungkin hukumnya berkait tentang ini juga. Ini al-mahluf bihi itu isti daripada wallahi. Kalau dia misalnya kita kan ma'ruf saya bersumpah. Sumpah itu adakah dari mahluf bihi? Terjadi perselisihan kalau kalimatnya mutlak itu, tetapi apa? Kalau memang dia menggunakan lafadz halif atau qasam, atau kalau bahasa kita saya bersumpah, jadi sumpah memang. Jadi sumpah. Cuma walaupun objeknya tidak disebutkan, maka dia kembali kepada apa yang diagungkan orang itu secara umum, yaitu Allah Ta'ala. Yang penting ada lafadz sumpah atau ada apa? Objek yang disebutkan tadi. Kena bayar kafarah lah kalau Iya, langgar dia sumpah bayar tu. kafarah. Kecuali kalau sekitar kayak tadi itu, saya tak nak lah itu bukan sumpah. Kecuali kalau ada alamat sumpah, jadi sumpah. Kafarah dia berat dah. Kafarahnya bayar memerdekakan satu hamba sahaya. Berat tu. Atau memberi makan 10 orang miskin. Nah, itu sedikit lebih ringan. Tapi jangan cuma kasih gula-gula atau kerupuk leko, itu nggak cukup. Harus makanan yang mengenyangkan, makanan asasi. Wajib ya. Soal. Adakah sumpah tadi dengan sumpah yang di mahkamah itu sama? Macam kita minta sumpah di mahkamah kan? Kemudian akan sumpah bila nak stamping, Sama. Dia sama. membaca dia punya nota. Sama, karena dia memang diniatkan dan dituntut itulah sumpah. Walaupun mungkin ada bid'ah atau apa, tapi manakala mereka
menganggap ini sumpah, maka dia sumpah. Misalkan ada bid'ah tapi mereka ingin itu sebagai sumpah, yaitu untuk penguat ucapan, maka hukumnya adalah sumpah. Tapi sebenarnya sumpah dalam mahkamah tu saya sumpah akan bercakap benar, tapi saksinya bohong. Macam mana? Ya itu masuk dalam yamin ghamus, sumpah palsu. Kan depan hakim kan. Biasa itu. Dalam Quran lagi ada Quran tak. Sudah biasa itu. Kalau disuruh sumpah dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, wah takut dia. Menunjukkan apa di hatinya ada kesyirikan. Allah diremehkan. Betul je boleh. Kita sumpah juga. Macam mana kita nak bezakan macam kan orang kata sebahagian orang Arab selalu sebut wallahi dan tu dia berkata sebab adat dia menyebut. Nah, kalau korinahnya menunjukkan itu memang kebiasaan mereka, masuk kepada ayat Al-Maidah itu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Karena tafsirnya adalah apa? Ucapan orang Arab kala wallahi, yaitu sekedar ucapan sehari-hari. Itu adalah lahu, yaitu sesuatu yang tidak diniatkan, maka itu bukan sumpah. Cuma apa? Mereka yang akan rugi sendiri. Kalau ketika mereka sumpah, orang pun nggak percaya, itu terbukti. Karena sudah terlanjur biasa gitu. Akhirnya kita yang bengang, ketika kita mengatakan demi Allah, kita nggak mengatakan demi Allah, bahkan dia yang mengatakan tahlif. Kita mengatakan kami di negeri kami sumpah itu besar, kalian biasa itu. Kalau sampai kami sumpah berarti kamu tidak percaya sama kami. Cuma untuk mereka sudah biasa, sehari semalam tulis 100 Allah. Terlalu biasa. Tidak jadi kebiasaan. Insya-Allah itu bermakna hendak janji. Nah, itu juga Bahaya kat masalah kita. insyaallah. Ya itu rugi sebenarnya, rugi. Dah bahaya kat kita sebab kita ingat dia betul-betul. Sumpah dia. Sumpah dia tu rupanya dia permainan dia je. Itu banyak. Tinggal lihat kebiasaan orang tersebut bagaimana. Untuk makanan pun Al-an insya-Allah. Insya-Allah tak sampai. InsyaAllah tak sampai. Ada 3 benda jangan terima dari orang Arab. Satu, dia punya insya-Allah. Yang kedua, bekas kereta dia. Bekas? Kereta. Oh, bekas kereta. Dia sekiranya jangan lebih rumah sudah hancur. Bekas isteri. Baik. Si intinya